Tetap melatih diri kita dengan latihan-latihan yang berikut ini. Kita lihat ya, para bijaksana yang Hoshu hormati. Sebelumnya sudah diberitahu, latihan pertama adalah latihan pernafasan diafragma. Sebelum latihan, baiknya dilakukan malam hari atau pagi hari setelah kita mandi. Kondisi kita relax, tidak dalam kondisi yang terbebani, maksudnya kita bisa fokus, tidak sedang sakit, suasana sekeliling tenang, matikan lampu, duduk atau berbaring sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Lakukan pernafasan diafragma, ini ada gambarnya, tarik nafas dari hidung sampai ke tanshin, 3 jari di bawah pusar. Saat menarik nafas perut dikembungkan, saat membuang nafas perut dikempeskan. Lewat mulut, membuang nafasnya lewat mulut. Lakukan pernafasan ini paling minimal 15 kali. Kalau mau lebih suka-suka, karena pernafasan ini sangat bagus sekali. Dia melatih otot dari perut dan otot paru-paru kita. Kemudian latihan pernafasan yang kedua adalah gerakan mengunyah. Letakkan kedua telapak tangan kita di Mingmen. Mana gambarnya ya? Nggak ada. Di Mingmen ya, kita sudah tahu, yaitu satu jari di bawah. Jadi kalau Tantien itu 3 jari, Mingmen itu 4 jari. Jadi sejajar dengan tulang ekor kita. Pinggul ya, pinggul, sejajar dengan pinggul kita. Jadi kita taruh kedua telapak tangan kita di sana, kemudian kita fokus pada pintu suci, seluruh pikiran dan sebab kita lepaskan, tidak ada satupun muncul. Wan yen fang xia ini pusen, bukan yen ya, bukan yen, tapi wan yen sebab fang xia ini pusen. Kemudian mulut kita tutup, lidah kita naikkan ke atas langit-langit. Terus kita menggerakkan gigi bawah seperti mengunyah ya, tapi sebenarnya cuma dicetekin aja, pelan, tidak boleh keras. Itu seperti kita sedang menstater sesuatu, jadi hanya pelan saja, dicetak, diamkan, cetak, hitung 1, 2, 3, lalu cetak 1, 2, 3, cetak 1, 2, 3, lidah kita tetap putar ke atas. Maka tidak lama kemudian kita akan, setelah 60 kali, minimal 59 kali, maka kita merasakan air liur kita banyak, dan air liur kita ini akan turun ke perut, maka seluruh perut kita ini akan menjadi hangat. Badan kita juga akan terasa menjadi nyaman. Setelah itu kita masuk ke pernafasan pineal. Pernafasan pineal ini setelah kita melakukan tahap 1 dan 2, badan terasa nyaman dan rileks, silakan lanjutkan ke tahap 3 ini. Lakukan pernafasan pineal, tarik lubang dubur, lidah dinaikkan ke langit-langit, tarik nafas panjang lewat hidung sampai ke Tantien, alirkan ke Mingmen, kemudian buang nafas, kemudian tarik nafas kita, oksigen kita lewat tulang belakang, gambar yang kedua ini, ekor, kemudian naik ke atas, naik ke kelenjar pineal di kepala kita. Pada saat dia sudah sampai di kelenjar pineal kita tahan dulu, hitungan 5 kali tahan nafas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kita stretching otak kita, maka kita membantu pineal kita memproduksi melatonin yang lebih banyak lagi, menginstruksikan sistem hormonal kita restart. Nah, kemudian pernafasan ini dilakukan 15 kali putaran. Para bijaksana sekalian, ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita menangis, kecewa, kita stres dan lain sebagainya, banyak sekali energi sen kita ini yang kebuang. Qingqi sen kita ini akan terbuang. Qing kita akan lemah, qi kita akan buyar, sen kita ini akan tidak maksimal, tidak mencapai vitalitas. Tapi dengan latihan ini, seketika vitalitas kita akan balik.
Jadi latihan ini bukan diajarkan oleh Hoshe juga membacanya dari kitab suci, yaitu kitab suci penjelasan hati suci, Xingli Siyi, yang ditulis oleh Hopo Laos kita. Beliau menjelaskannya walaupun tidak detail, tapi Hoshe pelajari lagi sampai ke detailnya. Dan sebenarnya semua ini adalah bukan suatu hal yang masih bisa mendatangkan kesaktian duniawi, ya. Kalau yang pasti adalah dia akan membuat tubuh kita sangat nyaman, sistem kita akan balik ke normal, kita bisa panjang umur, kita bisa tidak banyak mau makan, kita tidur sebentar aja, revital tubuh kita akan kembali baik, tidak akan terasa sakit atau pegal-pegal. Jarang sekali, dan tidur kita pun sangat-sangat nyaman sekali. Jadi para bijaksana sekalian, dengan belajar ini kita bisa mempermudah membina diri kita mencapai kapasitas yang besar. Dengan syarat bahwa satu, tentunya yang vegetarian jauh lebih mudah. Kedua, yang ada melaksanakan Tao, memperbaiki perangai dan kebiasaan buruknya, itu juga jauh lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, yang menghilangkan hati hayalnya itu jauh lagi lebih besar. Itu hati hayal apa? Kalau kita belajar hal-hal seperti ini, kita berharap ada sentong. Salah satu contoh sentong kita bisa terbang. Maka Hoshe menganjurkan kepada para bijaksana sekalian, lebih baik nggak usah belajar sentong. Mau terbang gampang aja, mau naik pesawat tinggal beli tiket. Iya kan? Kalau kita bisa, kepintaran di dunia ini sekarang sudah canggih teknologi, ya kan? Kita mau memahami pikiran seseorang, kita telepon aja, kita tanya, kita berkomunikasi, sudah bisa paham. Jadi sebenarnya bukan itu yang kita mau pelajari. Yang kita mau keluarkan adalah kapasitas kebudahan kita, yang bisa membebaskan kita dari tubuh lahir, yang benar-benar bisa mengembalikan kita kepada nirwana, kampung halaman abadi kita. Itu yang mau kita capai, pembebasan diri kita yang sesungguhnya, pembebasan seluruh umat manusia dari penderitaan lahir dan mati. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Kalau ada kesalahan, mohon Hoshe berusahakan sampai. Mohon para pandita berwelas asih memberikan petunjuk. Hoshe belajar. Mohon para bijaksana sekalian memaafkan dan memberikan petunjuk. Sisi Koi Chin Chin.